91. Apa? Pekik Miranda terkejut. Telinganya pasti salah dengar. Serius loh? Sampai harus diberi peraturan seperti itu. Geraldian menyerahkan ponsel Miranda dan mengulang lagi peringatannya. Mulai dari sekarang jangan pernah temui Herlan atau lelaki lain dan berpakaianlah yang biasa. Kalau bisa usahakan jangan pakai make up. Serius loh? Sampai jangan pakai make up. Pekik Miranda tidak habis pikir. Perempuan mana yang pergi ke kantor besar tanpa make up coba? Dia pasti akan terlihat pucat dan mirip orang sakit dibanding karyawan profesional. Permintaan Geraldian memang abnormal sekali. Memang si Miranda juga tidak terlalu berlebihan kalau memakai make up, hanya pensil alis, lipstik, krim dan bedak. Tidak sehebring karyawan-karyawan lainnya yang merasa perlu memasang bulu mata dan membubuhkan perona pipi yang tebal sekali. Namun karena kulit Miranda mulus tanpa celah, make up setipis apapun akan terlihat bagus dan pas. Ya maksudku jangan berusaha cantik, jawab Geraldian meringis. Kamu cantik juga begini, bibirku pucat, aku Miranda mencibik. Geraldian maju melangkah, mendaratkan satu pagutan singkat. Aku lebih suka yang seperti ini. Lebih mudah aku cium tanpa harus memikirkan bekas lipstik di bibirku. Miranda memutar bola mata. Kulitku juga pucat, makanya kamu harus sering-sering bersamaku, biar ketika aku cium pipimu bakal merona lagi, seperti sekarang. Tambah Geraldian mengerling. Miranda tidak kuasa menahan diri lagi, sikap Geraldian kali ini sangat aneh. Dia pukul bahu lelaki itu sampai membuat Geraldian mengaduh. Aku lagi rayu lo kok balesnya pukul? Tanya Geraldian meringis. Kamu kenapa sih kok jadi raja gombal begini? Aneh saja di mana biasanya Geraldian lebih sering diam kini malah banyak mengoceh. Dan isi dari ocehannya ini dideteksi mampu membuat Miranda diabetes. Tapi suka kan? Karena Herlan. Selidik Miranda menatap manik elang Geraldian. Ya kan? Ya, bukan tentang Herlan, tapi mungkin dia jadi semacam trigger. Kamu cantik begini bikin aku parno tahu, Mir. Kalau nggak rajin muji kamu aku bisa kehilangan kamu. Jawab Geraldian tiba-tiba muram. Bagaimanapun diri kamu, aku tetap akan berada di pihakmu, Geral, bisik Miranda merasakan bagaimana kemuraman Geraldian menular padanya. Kamu tidak pantas cemburu begini. Ya Miranda, aku cemburu. Akhirnya Geraldian mengakui kekalahan egonya pada Miranda. Mengatakan bahwa diri cemburu terasa menjijikkan, karena Geraldian harus menurunkan egonya demi mengatakan hal itu. Dia terlihat posesif sekali, namun apa yang terpampang di depan mata, bahwa takaran Miranda mengerti dirinya lebih besar dari dugaannya membuat Geraldian tahu satu hal. Dia harus jujur pada perasaannya agar hubungan ini berjalan sesuai arah yang benar. Aku tidak akan menyukai Herlan kok, soalnya dia akan punya kelainan seksual, seru Miranda mencoba menenangkan pikiran kusut Geraldian karena cemburu. Namun jangan harap Miranda tidak akan usil, usil adalah nama tengah Miranda omong-omong. Coba saja kalau dia tidak punya kelainan seksual, mungkin aku akan. Kamu akan apa? Sambar Geraldian cepat. Percis seperti harapan Miranda. Miranda terkikik geli dan segera mencubit perut lelaki yang ia sayangi ini. Aku akan memutuskan jadi. Jangan berani-beraninya ya kamu, Mir. Belum selesai ucapan Miranda, Geraldian malah memotong cepat dengan penekanan di semua kata. Dasar lelaki pengancam, keluh Miranda meringis. Aku bercanda astaga, seru perempuan itu membuang napas. Ekspresimu seperti kamu ingin menelanku hidup-hidup. Aku akan mengunyahmu kalau berani-berani main di belakangku. Desis Geraldian menunjuk hidung Miranda sampai pesek. Jangan main kekerasan. Keke Miranda meraup telunjuk Geraldian dan memasukkannya ke mulut. Geraldian sama sekali tidak menarik telunjuknya dari kuasa Miranda. Bahkan sekalipun saat gigi kelinci itu mengunci jarinya. Baru saat Miranda menekan semua giginya, Geraldian menjerit ampun. Al sakit. Mir, erang Geraldian meniupi jari telunjuknya yang membengkak. Ini yang kamu bilang jangan main kekerasan. Aku gemas, ungkap Miranda dengan nada humor. Ini beneran merah loh, Mir. Keluh lelaki itu menunjukkan betapa merah jari telunjuknya. Miranda menutar bola mata, dasar Geraldian lebay. Cuma digigit ringan saja sudah uring-uringan seperti baru disunat. Sini aku elus. Nih, Geraldian mendekatkan wajah. Miranda mengangkat alis tidak mengerti dengan pola pikir Geraldian. Maksudnya, tanya Miranda, elusnya bibirku saja, jariku bakalan langsung sembuh kalau bibirku dicium. Geraldian mengedipkan sebelah mata. Geraldian, itu terdengar menggelikan. Pekik Miranda lantang.
Sejak kapan sih ini laki-laki jadi hobi menggombal? Serius loh, ini bukan Geraldian sekali. Jangan bercanda terus. Oke, maaf, tapi aku nggak bercanda loh soal yang tadi. Timpal Geraldian merubah mimik wajahnya jadi datar. Nah, inilah ekspresi Geraldian sebenarnya. Lebih cool dan terkesan sulit disentuh, tapi inilah yang Miranda sukai dari lelaki ini. Kesan misterius membuat Miranda semacam punya kebanggaan karena berhasil menaklukkan Geraldian. Soal apa? Tanya Miranda balik. Peringatanku. Yang mana? Jangan dekat-dekat dengan Herlan. Aku memaafkanmu yang sudah membagi nomor telepon padanya. Aku tidak membagi nomorku padanya, potong Miranda tegas. Oh iya, sambar Geraldian menegaskan. Tentu saja, aku sendiri bingung dari mana dia mendapatkan nomor ponselku, jawab Miranda dengan nada tersinggung. Bagaimana tidak, jika Geraldian begitu menuduhnya seperti itu. Sialan memang lelaki itu, desis Geraldian tidak terima. Nah kamu tahu sendiri dari kejadian ini kalau dia ambisius kan. Dia akan mendapatkan apapun yang sulit dia gapai, contohnya kamu Miranda. Mendengar ucapanmu aku malah merasa kamu memintaku menjauhi Herlan karena kebencianmu pada lelaki itu, apa aku benar? Yap, Geraldian mengangguk, tapi kata Arai dia bekerja sama denganmu di perusahaan. Miranda pasti tidak salah ingat. Arai pernah mengatakan identitas Herlan sebagai rekan kerja Geraldian di kantor. Memang, tapi kerjasama bisnis tidak menjamin kami bisa akur di luar kantor. Geraldian terpaksa mengatakan informasi ini. Tapi kenapa? Segala sesuatu selalu punya alasan kan? Miranda tidak lancang bertanya, kan? Karena dia berbahaya, bukan cuma kelainan seksualnya yang merusak, dia juga berbahaya, Mir. Aku memperingatimu agar tidak dekat-dekat dengan dia karena khawatir dia akan berlaku jahat padaku. Ini bukan semata-mata soal aku yang tidak mau membagimu dengan lelaki lain, jawab Geraldian panjang kali lebar dengan mimik serius. Tatapannya sama sekali tidak meninggalkan bola mata Miranda. Pandangan Geraldian lalu menurun. Miranda menggigit bibirnya dengan cuping hidung mengembang. Dia tahu atensi lelaki dewasa ini berada di wilayah bibirnya sekarang. Miranda sedang di mode gugup omong-omong, dia tidak mau ciuman. Cepat-cepat Miranda berbalik meninggalkan Geraldian, mencipta jarak lebar di antara mereka. Namun baru selangkah dirinya menjauh jemari lebar nan kuat, Geraldian sudah merangkum pinggangnya dan menyentaknya kuat. Tubuh Miranda jatuh di pelukan Geraldian, dengan senang hati lelaki itu memiringkan wajah demi menipiskan jarak. Seperti pendapatnya tadi, bibir tanpa lipstik Miranda benar-benar membuat candu. Bibir mereka berpagutan seolah memang diciptakan untuk begitu. Miranda yang awalnya menolak ini berbaik hati membuat Geraldian senang bukan main dengan melingkarkan kedua lengannya di leher Geraldian. Geraldian merasa tubuhnya mendidih karena gairah. Dia turunkan jemarinya dari punggung mungil itu ke bokong. Dalam sekali sentakan lelaki itu lingkarkan kedua kaki jenjang Miranda di sekitar pinggangnya. Di mana kamarmu, Mir? Miranda terkejut mendengarnya sampai melepaskan ciuman. Apa? Tanyanya gugup campur terengah. Di mana kamarmu? Miranda terengah sambil mendongakkan lehernya ke atas, mengizinkan Geraldian mencecap lebih jauh rasa lehernya. Mengabsen titik-titik sensitif yang membuat tubuh Miranda bergetar. Di sana, Geraldian membawa Miranda di gendongannya ke kamar paling ujung. Dia menjalankan multitasking sekarang, menekan saklar lampu sambil menciumi leher jenjang Miranda lantas menutup pintu dengan kaki kanannya. Dalam sekali entakan Geraldian menjatuhkan tubuh Miranda di ranjang bersama dirinya. Tidak sabaran, dia buka kancing piyama Miranda dengan serampangan. Ada dua kancing yang terlempar entah kemana. Dan saat piyama itu sudah terkoyak menggenaskan, Geraldian membenamkan diri di dada Miranda yang hangat. Geraldian, pekik Miranda melenguh. Bersambung. 92. Dalam sekali entakan Geraldian menjatuhkan tubuh Miranda di ranjang bersama dirinya. Tidak sabaran, dia buka kancing piyama Miranda dengan serampangan. Ada dua kancing yang terlempar entah kemana. Dan saat piyama itu sudah terkoyak menggenaskan, Geraldian membenamkan diri di dada Miranda yang hangat. Geraldian, pekik Miranda melenguh. Lenguhan Miranda ibarat pecutan bagi kuda pembalap. Semakin Miranda meracau tak jelas semakin Geraldian berani untuk mengeksplor lebih. Kulit Miranda yang pucat membuat Geraldian gila karena gairah yang memuncak. Astaga, sudah sejak lama Geraldian memimpikannya momen ini. Saat tubuhnya dan tubuh Miranda saling berdekatan mengalirkan sensasi membakar,
saat napas Miranda yang terengah beradu dengan napas memburunya, dan ketika Miranda melupakan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang pemalu dengan meminta lebih. "Curang, kamu juga harus buka baju, Geralt." Rengek Miranda menutup dadanya yang terbuka. Tatapan Geraldian yang intens membuatnya tiba-tiba terserang gugup. Geraldian membuka kancingnya tak sabaran, Miranda terkekeh melihatnya. Dengan sabar, Miranda bertumpu pada kedua sikut untuk bangun dari posisi baringnya. Dia bantu Geraldian membuka kancing satu persatu. Tidak sabaran, goda Geraldian mengecup rahang Miranda yang kecil. Miranda balas mengecup sisi rahang Geraldian yang dipenuhi titik-titik berwarna biru. "Lelaki itu pasti baru bercukur. Tapi kamu senangkan, asal cuma pada aku dan bukan lelaki lain," desis Geraldian melempar kemejanya ke bawah ranjang. "Kalau iya ke lelaki lain juga," goda Miranda mengerling usil. Geraldian dengan senang hati menggigit bibir nakal itu dengan keras. Miranda mengadu pelan. "Aku akan membunuh lelaki itu dengan tanganku," desis Geraldian penuh keyakinan. Miranda tidak peduli lagi dengan ucapan Geraldian. Perempuan itu bergetar di bawah sentuhan Geraldian yang intens. Saat kepala lelaki itu sedang mengabsen dadanya, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Miranda seketika tersentak karena ingat pintunya tidak dikunci. Dan tidak ada siapapun di apartemen ini selain Miranda, Geraldian dan Arai. "Sudah pasti itu Arai. Geralt, udah," bisik Miranda menghentikan ciuman Geraldian yang mulai turun. Namun Geraldian tetap kekeh menolak tepisan Miranda. Tok-tok, ketukan kedua lebih keras. Geraldian berhenti sendiri tanpa peringatan dari Miranda. "Mama!" Bahu Geraldian menegang oleh panggilan itu. Sialan memang putranya itu. Tubuh lelaki itu pasrah didorong Miranda. Perempuan itu berlari menuju kamar mandi mencari kimono, satu-satunya pakaian mudah dipakai yang ada di pikiran Miranda. "Iya, Rai," sahut Miranda menuju pintu. Namun mendadak dia ingat satu hal, cepat-cepat Miranda menoleh ke ranjang dan memberi Geraldian ancaman. "Jangan berisik, Geralt. Jangan biarin Arai tahu kamu ada di kamarku. Tutup tubuhmu dengan selimut." Tanpa semangat Geraldian tarik selimut putih milik Miranda dan mendesah di dalam kungkungan kain itu. Bagaimana bisa dia berisik kalau semangat hidupnya saja tidak ada? Arai sialan, memang harus diberi pelajaran bocah kecil itu. "Iya, ada apa, Rai?" tanya Miranda sambil membuka pintu. "Aku lapar," ucap Arai memperhatikan ibunya. Perasaan ibunya memakai piyama floral tadi bukannya malah kimono. Lalu pandangan Arai berhasil menyelinap di sela pintu yang Miranda buka sedikit. Tepat di ranjang ibunya ada kaki besar menyembul dari selimut. "Kamu lapar? Mau mama masakan apa? Kalau mama sedang istirahat, istirahat saja, aku bisa makan roti." "Tidak, Rai, akan mama buatkan nasi goreng, mau?" Oke deh." Elf Corps Group awalnya hanya berpusat pada pembuatan berlian, sebelum kemudian bercabang menjadi banyak perusahaan di semua bidang kehidupan. Namun meskipun sudah menduduki puncak level usaha di dunia, berlian dan Elf Corps Group masih menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. "Aku minta maaf soal yang kemarin," ucap Geraldian tiba-tiba. Miranda mengalihkan tatapan dari lalu lintas ke jok si depan kemudi. "Kemarin yang mana?" "Yang hampir kepergok Arai." "Bukan yang itu," seru Geraldian gemas. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana frustrasinya Geraldian kemarin malam. Dia mungkin bakalan mengajak Arai berduel semisal tidak berpikir jernih. "Kekanakan sekali. Terus yang mana?" tanya Miranda bingung. "Di kantor itu, aku yang mengusirmu." "Oh, kantor sedang ada masalah?" Masih jadi hipotesis memang tapi rasanya kepalaku bisa pecah hanya dengan memikirkannya. Jelas Geraldian menginjak pedal gas karena ada motor yang menyalip. "Masalah apa?" "Ada dugaan berlian yang dibuat Elf Corps Group dibuat dari bahan palsu. Aku akan ke pabrik hari ini untuk mengecek," jawab Geraldian menghela napas. "Aku akan mengantarmu sampai kantor. Aku bisa turun di halte depan," ucap Miranda tersenyum. Letak pabrik dan kantor pusat Elf Corps Group memang berlainan arah. Geraldian harus putar balik dan itu pasti melelahkan. "Aku akan mengantarmu," pungkas Geraldian tegas. Miranda mengatupkan mulutnya rapat-rapat. "Oke." Sesampainya di depan gedung menjulang Elf Corps Group, Miranda melepas safety belt dan mendekatkan wajahnya mendekati posisi Geraldian. Niat awal hanya mengecup sudut bibir, Geraldian mematahkan hal itu dengan menggeser wajahnya sehingga bukan sudut bibir yang dikecup Miranda melainkan permukaan bibirnya. Lalu Geraldian merengkuh kepala Miranda dan memabut bibirnya menyalurkan segala frustrasi yang dia derita.
Aku pakai lipstik, Gerald, desis Miranda terengah. Dia berkaca di spion depan dan diam-diam bersyukur. Bibirnya baik-baik saja. Dia pandang Geraldian dan terbahak melihat bibir lelaki itu kini berwarna merah. Apa ada lipstik di bibirku? Tanya Geraldian bingung. Miranda mengeluarkan tisu dari tasnya dan mengelap permukaan bibir Geraldian yang belepotan lipstik. Bukan tidak sadar, Miranda tahu kok Geraldian menatapnya tepat di bulu mata. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Miranda tersenyum. Aku sedang memikirkan cara ketiga untuk melamarmu, jawab Geraldian datar. Miranda tancapkan kecupan panjang di dahi Geraldian. Jangan banyak berpikir, jalani saja. Aku naik ke atas dulu ya, Gerald. Hati-hati di jalan, kalau sudah waktunya makan siang langsung makan siang. Oke, sahut Geraldian tak bersemangat. Lelaki itu belum melajukan mobilnya sebelum memastikan Miranda telah ditelan gedung. Memandang tubuh perempuan itu yang berjalan pelan membuat Geraldian mengerang. Sepertinya dia berani membunuh siapapun untuk Miranda, dan perasaannya ini sangat tidak sehat. Kini Miranda sedang membereskan berkas-berkas agar bisa cepat turun makan siang ketika ponsel di meja kerjanya berdering. Nomor tak dikenal. Takut nomor itu dari orang penting, tanpa pikir panjang Miranda langsung mengangkatnya. Halo, Mir, balas suara ngebas di seberang. Miranda diam-diam menahan napas. Benar kata Geraldian, Herlan sangat ambisius. Mau apa lagi? Serbu Miranda ketus. Oh ayolah, rang Herlan terkekeh geli. Apa begini sekretaris seorang pemimpin sebesar Geraldian menyapa orang di telepon? Aku tutup teleponnya kalau. Oke, seru Herlan mengalah. Mau apa lagi? Turun dari gedungmu, aku menunggu di luar. Apa? Pekik Miranda terkejut. Tidak, aku sedang sibuk. Ayolah, aku tahu ini jam makan siang. Aku tidak mau, ucap Miranda tegas. Oh ya, apa kamu masih bisa bilang begitu kalau ku bilang aku membawa Arai sekarang? Bersambung, 93. Oh ya, apa kamu masih bisa bilang begitu kalau ku bilang aku membawa Arai sekarang? Miranda mengumpat. Sial, Geraldian ternyata benar. Herlan memang sangat ambisius. Tidak heran sekarang lelaki asing itu tahu Miranda punya bocah kecil yang paling berharga bernama Arai. Tapi dari mana dia tahu? Mereka baru bertemu kemarin astaga. Kamu pasti bohong. Timpal Miranda memutar bola mata. Kamu hanya akan tahu jawabannya dengan cara turun dari gedung Miranda. Jawab Herlan terkekeh. Sial, baru kenal beberapa hari namun Herlan sudah sukses membuat Miranda ketakutan setengah mati. Pikirannya kini dipenuhi prasangka buruk tentang Arai. Miranda takut bocah itu kenapa-kenapa. Herlan bisa saja melukainya. Oke, aku akan turun. Pungkas Miranda memutus sambungan telepon secara sepihak. Tanpa pikir panjang perempuan itu segera mengantongi ponselnya ke saku lalu berjalan cepat menuju lift. Dia takut Herlan berbuat macam-macam dengan Arai. Sesampainya di lantai bawah, Miranda segera menuju pintu keluar dan mengarahkan pandangan mencari Herlan. Ponsel Miranda berdenting oleh pesan masuk. Dari nomor yang tak dikenal. Dahi perempuan itu mengernyit membaca sederet kalimat di sana. 085317988660 ke Cafe Sun, aku menunggumu di sana. Cafe Sun terletak di lantai pertama gedung tetangga Elf Corps Group. Letaknya cukup dekat, Miranda hanya perlu berjalan beberapa meter dari gedung Elf Corps Group. Mengikuti instruksi, Miranda memasuki pintu masuk Sun, lalu mengedarkan pandangan mencari keberadaan Herlan. 085317988660 paling ujung. 085317988660 look at me, Mir. Walaupun mendengus, Miranda tetap mengikuti arahan dari si pengirim pesan. Tentu saja nomor itu adalah Herlan. Perempuan berpakaian serba mocha itu mendongak dan mendesis melihat seorang lelaki berkulit sawo matang melambai riang. Mana Arai? Gertak Miranda to the point. Bocah kecil yang sedari tadi Miranda khawatirkan tidak ada dimanapun. Semakin Miranda mengedarkan pandangan kemanapun, tetap Arai tidak ditemukan. Aku berbohong, aku Herlan terkekeh. Aku tahu informasi tentang Arai pasti akan membuatmu kemari menemuiku. Silahkan duduk Mir. Tunjuk Herlan mengarah ke kursi kayu di depan dirinya. Miranda menarik kursi dan duduk di sana dengan wajah datar. Dari mana kamu tahu soal Arai? Soal Arai, ini bukan hanya soal bocah kecil itu, Mir. Percayalah,
Kamu akan lari ketakutan kalau tahu seberapa banyak informasi yang aku kumpulkan untuk mengetahui dirimu. Jawab Herlan menyeringai. Wajah rupawannya jadi menakutkan kalau menyeringai seperti itu. Seketika ingatan Miranda diputar. Tepat kenangan Geraldian yang menceramahi Miranda perihal Herlan. Geraldian benar, Herlan sangat aneh dan ambisius. Seorang ambisius bisa terlihat dari cara dia berbicara dan meyakinkan orang lain. Mau pesan apa? Tanya Herlan menatap wajah muram Miranda. Mungkin karena sudah tahu respon Miranda bakal seperti ini, Herlan sama sekali tidak peduli. Dia tidak tersinggung sama sekali dengan tatapan sinis Miranda untuknya. Aku tidak mau makan ataupun minum, jawab Miranda datar. Bibir tipis perempuan itu semakin menipis ketika ditekan oleh si empunya sendiri. Harus. Aku mengajakmu ke sini agar kamu makan dan tidak mengurung diri di kantor seharian suntuk. Semisal Geraldian dan Arai belum memberi peringatan, Miranda barangkali sudah kepincut dengan lelaki ganteng di hadapannya ini. Setiap perkataan Herlan seolah sudah dipersiapkan matang-matang sehingga membuat pendengarnya merasa tersentuh. Dan kalimat yang diucapkan Herlan tadi sangat mengindikasikan bentuk perhatian. Kita baru kenalan kemarin, menurutku ini cukup jauh, ungkap Miranda meringis. Bukannya mendapat jawaban yang masuk akal, Miranda malah ingin menyumpal kedua telinga dengan headset karena kesal dengar jawaban dari Herlan. Ini wajar bagi lelaki yang menginginkan seorang perempuan, Mir. Oh, ayolah. Pekik Miranda tidak terima. Pertama aku ingin bertanya dari mana kamu tahu nomor ponselku. Ini nomor pribadiku yang tidak aku bagikan ke siapapun yang ingin aku kehendaki. Kedua, aku ingin bertanya dari mana kamu tahu Arai. Dan yang terakhir aku ingin tahu alasan dibalik ini semua, kenapa kamu mendadak datang di hidupku. Masa bodoh kesopanan dan tata krama yang berlaku di masyarakat tentang adab bicara dengan tamu. Bodoh amatlah, kepala Miranda sudah pusing memikirkan bagaimana kabarnya jika Geraldian melihat Miranda dengan Herlan berduaan. Lelaki yang sangat Miranda sayangi itu pasti mengamuk seperti banteng menabrak matador. Apa aku berkewajiban menjawab semuanya? Kiki Herlan menyeruput kopi hitam pesannya. Tentu saja, sambar Miranda lantang. Tidak sudi rasanya Miranda datang menemui Herlan tanpa tujuan memperjelas semuanya. Dia ingin semua pertanyaannya dirampungkan sekarang. Oleh orang yang bersangkutan juga. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu jika kamu memesan makanan, tawar Herlan mengerling jenala. Miranda mendengus kencang. Aku tidak lapar, astaga. Pesanlah apapun jangan membuatku khawatir. Geli rasanya mendengar orang asing mengatakan kepedulian. Miranda tidak tahan untuk bertanya, khawatir apa maksudmu? Apa sikapku kurang jelas? Tanya Herlan menatap manik Miranda tepat di pupil. Apa kedatanganku sekarang kurang dipahami? Miranda menggeleng-geleng tidak percaya, kita hanya orang asing. Awalnya ya sebelum aku sadar bahwa kamu perempuan yang pantas aku perjuangin, timpal Herlan menangkuk jemari Miranda yang tergeletak di meja di atas jemarinya. Miranda serentak menarik jemarinya kasar. Ini keliru, kita adalah asing satu sama lain. Apa kamu memang tidak percaya? Miranda tidak menutupi apapun lagi ketika melengos dan mendengus. Siapa yang akan percaya? Aku memang mulai menyukaimu, Mir. Apa orang asing yang menyukai perempuan yang baru dia temui dikatakan salah? Sebenarnya apa sih maumu? Sambar Miranda tegas, keras dan lantang. Dia mulai terganggu sekali sekarang. Pemaksaan dan nada menuntut Herlan membuat Miranda kesal bukan main. For your information ya, aku sudah punya pacar. Geraldian kan? Tebak Herlan meringis. For your information juga kalau Geraldian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku. Dia tidak pantas untukmu, Mir, tambah Herlan menelisik kedalaman bola mata Miranda. Lalu maksudmu apa? Sambar Miranda tidak terima Geraldian, yang dia cintai sampai setengah mati dihina semacam itu oleh Herlan. Akulah yang pantas untukmu, jawab Herlan serius. Akulah yang cocok denganmu, Mir. Serius loh, jangan membuatku takut sekarang. Gertak Miranda lantang. Tolong terima cinta yang datang secara singkat ini, Mir, pinta Herlan dengan sungguh-sungguh. Tidak, Herlan, jawab Miranda tanpa berpikir panjang. Ayolah, Mir, aku sudah bilang tadi, tekan Miranda pada seluruh kalimat. Kamu pasti sudah dengar dari Geraldian kalau aku seorang ambisius. Tahu fakta ini ada hubungannya apa dengan pembicaraan kita sekarang? Herlan memotong ucapan Miranda dengan suara tegas. Miranda diam mendengarkan.
Menyorot mata sipit Herlan seolah menilai seberapa kuat tatapan lelaki itu mampu Miranda ukur. Aku yang ambisius bisa saja membawa kekerasan untuk mendapatkan apa yang aku mau, dan kamu sedang sial, Miranda, karena kamu jadi objek apa yang aku inginkan sekarang. Bersambung. 94. Sudah gila memang. Herlan memang benar-benar mengerikan. Wajah rupawan itu jadi tidak ada apa-apanya sekarang setelah mengetahui semua sifat buruknya. Sejenak, Miranda menyesali momen saat dia pakai heels dan menyeberang menuju minimarket lalu terjatuh. Barangkali pertemuan itu juga sudah dirancang lelaki menyeramkan ini. Kamu memang gila, desis Miranda melirik sekitar memastikan umpatannya tidak menarik perhatian. Aku gila karena kamu, Mir, timpal Herlan terkekeh. Kita baru bertemu kemarin, astaga. Harus berapa kali Miranda mengatakan bahwa ini tidak wajar. Obsesi Herlan sangat berlebihan, malah terlihat seperti penuh rekayasa. Dari cara Geraldian memberitahu karakter Herlan kemarin, Miranda jadi penasaran satu hal. Apa kamu bermusuhan dengan Geraldian? Kami rekan kerja, jawab Herlan. Tapi aku tidak akan keberatan berduel dengannya untuk mendapatkanmu. Tolong tinggalkan dulu pembicaraan tentang perasaan anehmu padaku, aku ingin bicara serius dulu. Pekik Miranda gemas sekali. Bayangkan saja kalian bertemu lelaki tampan kemarin, dan besok-besoknya datang dengan perasaan cinta yang menggebu-gebu. Jika kalian berpikir bahwa Herlan punya kelainan mental, maka kalian berpikiran sama dengan Miranda. Aku juga bicara serius, timpal Herlan dengan mimik datar. Yang mana dari ucapanku yang tidak serius? Dengar ya Herlan, aku bilang sekali lagi kalau aku sudah punya Geraldian. Kita hanya asing satu sama lain, apapun rencana busukmu padaku tolong jangan lakukan. Kamu salah semisal menjadikanku tumbal untuk balas dendammu, terang Miranda menjelaskan permasalahan mereka dari sudut pandang dirinya sendiri. Semoga Herlan mengerti dan segera menyadari kesalahannya. Miranda cuma lelah terus berada di lingkaran setan berupa balas dendam yang tidak ada ujungnya. Kita memang asing, awalnya, sebelum pertemuan di depan taman itu membuatmu tergugah. Aku serius Miranda, aku menyukaimu dan aku siap mengalahkan siapapun termasuk Geraldian untuk bisa bersamamu. Jelas Herlan meremas jemari Miranda, rontaan perempuan itu hanya membuat seringaian Herlan tambah lebar. Gila kamu memang, desis Miranda. Suara dering ponsel kemudian menyentak kedua manusia yang saling berbagi tatapan tajam itu. Miranda menarik paksa jemari kanannya hendak merogoh saku, namun Herlan sangat bebal, dengan tatapan menusuk Miranda terpaksa merogoh ponselnya dengan tangan kiri. Siapa? Tanya Herlan menyelidik. Bukan urusanmu, jawab Miranda sinis. Namun sepertinya Miranda kurang jeli soal satu hal, bahwa Herlan sangat ahli membaca gurat wajah. Pupil perempuan itu yang melebar dan gigi yang tanpa sadar menggigit bibir mencipta satu nama di kepala Herlan. Lepaskan tanganmu, aku akan menerima telepon dulu, ucap Miranda mencoba lirih. Tidak sebelum kamu jawab dari siapa? Tanya Herlan mendesis. Ini bukan urusanmu, seru Miranda memekik. Semua tentangmu jadi urusanku sekarang. Timpal Herlan menipiskan bibirnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengangkat telepon sebelum. Dari Geraldian, jerit Miranda kesal. Puas. Sekarang lepaskan tanganku sebelum aku menjerit di sini dan membuatmu berakhir di kantor polisi. Wajah Herlan yang tenang sama sekali tidak berubah mendengar ancaman sungguh-sungguh dari Miranda. Lakukan saja, ini kafe keluargaku omong-omong. Sial, Miranda mengumpat di dalam benaknya. Suara nada panggilan berhenti karena tidak ada yang mengangkat, kemudian berbunyi lagi. Angkat teleponnya di sini, Herlan memberi perintah. Tidak, desis Miranda. Maka pilihannya cuma ada dua, kamu mengangkatnya di sini atau tidak sama sekali. Oke, jerit perempuan itu frustrasi. Dengan menancapkan tatapan paling membunuh yang Miranda miliki, dia gulir logo telepon di layar dan mendekatkannya ke telinga. Halo, Geraldian, Mir, kamu di mana? Tembak Geraldian mengernyit. Kok rame? Lagi makan siang. Aku ada di kantor dan bingung tidak menemukanmu. Aku di Cafe Sun. Ucapan Miranda diinterupsi oleh tarikan kuat. Ponselnya sudah beralih tangan ke jemari Herlan. Sedetik Miranda sadar Herlan bisa saja mengatakan yang tidak-tidak. Segera perempuan itu menjerit keras, kembalikan ponselku, sialan. Herlan lebih dulu menyatakan eksistensinya kepada Geraldian di seberang sambungan. Miranda sedang makan siang denganku, Geraldian. Sebaiknya kamu tutup telepon ini dan jangan ganggu kami. Setelah berkata seperti itu, Herlan matikan sambungan secara sepihak.
Sinting kamu, Herlan, umpat Miranda. Aku sinting karena pengaruh cinta kamu, Mir. Sahut Herlan santai lalu mengembalikan ponsel Miranda dengan gestur tenang. Tut tut tut, napas memburu karena amarah. Geraldian lempar ponsel keluaran paling anyar negeri ginseng itu ke sembarang asal. Sialan memang, Herlan, lelaki itu sudah mulai bertindak. Geraldian tidak mengerti kenapa rekan kerjanya itu mendelati Miranda sedrastis itu. Oke, Geraldian memang tahu kalau Miranda memiliki fisik yang jauh di atas rata-rata dan perempuan itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Tapi pertemuan Herlan dan Miranda yang baru seumur jagung terasa ganjil jika melihat obsesi Herlan yang menggunung seperti sekarang ini. Terlebih dengan kelainan yang dimiliki Herlan, Geraldian jadi takut Miranda akan jadi korban seksual Herlan. Pak, ini kopinya. Seorang office boy membawa nampan berisi cangkir kopi yang mengepul. Geraldian melangkah dengan cepat menuju pintu tanpa menghiraukan ucapan si office boy, karena bingung pegawai kantor Elf Corps Group itu malah menyimpan kopinya di meja Geraldian dan pergi keluar. Geraldian naik lift dan mengetuk-ketukan ujung sepatu ke dasar lift dengan tidak sabar. Tepat ketika pintu kotak besi itu perlahan terbuka, Geraldian segera memacu langkah melewatinya. Keluar dari gedung Elf Corps Group menuju gedung di depan yang menjadi tempat Cafe Sun. Dia buka pintu kaca yang memuat gantungan bertuliskan open, dan memindai keseluruhan ruang Cafe Sun. Kafe yang mengusung tema luar angkasa ini sedang padat sekarang, banyak para pekerja kantoran mengisi perutnya di sini. Ada yang sekedar ngopi-ngopi sampai yang makan makanan berat. Lalu pandangannya menemukan wajah menyeringai Herlan. Di depan lelaki itu ada punggung yang Geraldian kenali di luar kepala. Herlan menyadari kedatangannya karena posisi duduknya yang menghadap pintu. Kemudian kejadian yang mendidihkan aliran darah di kepala Geraldian terjadi. Herlan memajukan badan dan merangkum wajah Miranda. Geraldian merasa jantungnya tertohok kala kepala sialan Herlan maju dan mendaratkan kecupan di sekitar rahang Miranda. Lelaki itu baru saja mencuri ciuman dari perempuan yang Geraldian cintai setengah mati. Sialan, desis Geraldian maju, mencengkeram kerak kemeja Herlan dan melemparnya ke meja bundar yang berisi gelas dan vas bunga akrilik. Herlan merasakan punggungnya menghantam gelas kaca yang berisi kopi panas. Rasa menyengat yang menembus ke mejanya membuat Herlan meringis, namun bukan cuma ringisan yang sekarang Geraldian pelototi tapi ada seringaian licik juga. Pertunjukan hebat, right? Gertak Herlan memancing emosi Geraldian. Kamu akan menikmati ini, sialan. Timpal Geraldian terengah oleh emosi. Herlan yang belum bisa mengendalikan diri pasca dilempar ke atas meja kini harus menerima tubuhnya ditarik hanya untuk terlempar lagi karena pukulan yang mematahkan tulang hidungnya. Kurang ha. Geraldian kembali menarik kerah Herlan dan melayangkan bogem kuat lagi. Udah Geral, udah, teriak Miranda panik. Semua orang yang memenuhi Cafe Sun hanya jadi penonton tanpa mencoba melerai. Napas Miranda terhenti sejenak saat sudut mata Herlan sudah biru membengkak. Geraldian menepis cekalan Miranda di lengannya. Miranda tahu dia tidak berdaya melawan kekuatan lelaki yang sedang marah, makanya dia menatap beberapa lelaki yang jadi pelanggan di Cafe Sun dan berteriak, "Kenapa kalian diam saja? Lelaki itu bisa saja mati terbunuh." Dalam sedetik Geraldian meronta-ronta tidak mau dipisahkan dari Herlan. Herlan yang anehnya malah terbahak dengan kondisi wajah babak belur. "Ini hanya permulaan, Geral," teriak Herlan terbahak-bahak. Sudut bibirnya yang mengucurkan darah sama sekali tidak mengganggu tawanya. Bersambung, 95. Waktu kejadiannya seperti sekejap. Ketika Herlan tiba-tiba merengkuh rahang dan mendaratkan kecupan di sudut bibir Miranda, lalu disusul Geraldian yang datang dengan wajah memerah karena emosi. Serius loh, saat perkelahian hebat itu berlangsung Miranda masih bengong, masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Perempuan itu baru sadar situasi sudah kacau balau ketika meja di depannya bergeser karena dihantam punggung Herlan. Saat itulah semua jadi terpampang jelas dan Miranda menjerit menatap kondisi Herlan sudah sangat mengkhawatirkan. "Geraldian, jari jemari kamu berdarah," ucap Miranda baru menyadari kondisi Geraldian. Mereka sedang di perjalanan omong-omong. Selepas berkelahi dan dipisahkan oleh 2 orang security dan beberapa orang yang membantu, Geraldian langsung meninggalkan Cafe Sun dengan membawa serta Miranda. Geraldian menyeret Miranda ke dalam mobil dan mengemudikan Alphard-nya dalam diam. Napasnya masih memburu, dan karena Miranda juga sama-sama diam dia tidak menyadari kondisi Geraldian juga sama terlukanya. "Biar aku obati," cetus Miranda meraih tote bag-nya.
Semenjak Arai sudah besar dan bisa bermain sepeda, Miranda tidak pernah lupa mengantongi obat merah, kapas, alkohol dan plester. Kebiasaan itu nyatanya masih belum Miranda tanggalkan. Ada untungnya juga di kondisi sekarang. Sudah mengumpulkan semua barang-barangnya, Miranda meminta jemari Geraldian. Namun Geraldian tetap bergeming, mengabaikan panggilan Miranda. Padahal suara Miranda sudah lantang sekali. Oke, Miranda paham sekali bagaimana perasaan Geraldian sekarang. Bibir lelaki itu yang menipis serta rahangnya yang mengetat menunjukkan sisa-sisa emosi yang belum surut. Meremas kapas di genggamannya, Miranda dapati dirinya menghela napas. Karena inilah semua manusia diharapkan bisa mengendalikan emosi. Karena marah itu tidak enak ternyata, bukan cuma mempengaruhi Geraldian sendiri namun Miranda juga. Miranda jadi tidak nyaman. Kamu percaya sama aku kan, Geral? Tanya Miranda berkaca-kaca. Geraldian menekan klakson kuat-kuat bahkan sampai memukuli setir. Brengsek, maki lelaki itu mengumpati taksi yang menyalip tiba-tiba. Tidak semua hal bisa dijadikan objek pelampiasan emosi. Taksi tadi hanya melakukan kesalahan sedikit, Geraldian tidak perlu sampai memukuli setir seperti itu. Miranda perlahan mengkerut ketakutan di joknya. Kemarahan dan lelaki tidak semestinya dia dekati seperti hal yang lucu. Dengan kemarahan seperti ini, Geraldian bisa saja melukai Miranda tanpa sadar. Miranda pernah membaca suatu buku tentang psikologi. Di sana disebutkan bahwa kemarahan selalu membutakan pikiran orang paling jenius sekalipun. Makanya Tuhan perintahkan umatnya untuk jangan marah. Karena marah bisa saja menghancurkan. Geral, lirih Miranda. Geraldian tersentak menoleh. Tidak, dia tidak tertarik mendengar ucapan Miranda untuk mengobati jemarinya. Dia menoleh karena suara perempuan itu terdengar rapuh oleh gemetar. Dan jantung Geraldian mencelus mendapati Mirandanya yang ia sayangi setengah mati, yang membuatnya jadi posesif seperti ini tengah menangis di pojok mobil. Geraldian kembalikan atensi ke depan, menatap belakang mobil berwarna silver yang berhenti karena lampu merah. Sial, Geraldian merasa brengsek sekali sekarang. Aku minta maaf. Geraldian menguatkan diri agar tidak perlu menoleh. Demi apapun air mata Miranda membuatnya sakit hati. Menatap butiran kristal itu mengaliri pipi putih pualam perempuan itu hanya membuat Geraldian ingin mencekik dirinya sendiri. Untuk apa? Miranda berdeham. Karena menemui Herlan. Jangan sebut nama dia di hadapanku. Maaf, Geraldian, lirih Miranda terisak. Kenapa kalian bisa bertemu? Selidik Geraldian mencemooh Miranda melalui tatapan. Coba deh bayangkan kalian berada di posisi Geraldian. Psikis dan fisik capek luar biasa sehabis dari pabrik dan langsung disuguhi adegan perselingkuhan. Oke, Miranda tidak sepenuhnya selingkuh. Geraldian mempercayai perempuan itu melebihi rasa percaya pada dirinya sendiri. Namun Geraldian tidak salahkan ketika kecewa karena Miranda tidak mendengarkan ucapannya agar tidak dekat-dekat dengan Herlan. Lelaki itu berbahaya, astaga. Harus berapa kali Geraldian mengingatkan Miranda akan hal itu. Sial. Kemarahannya kembali berkobar laksana api yang disambar bensin. Dia memaksaku turun. Dan kamu turun. Potong Geraldian mendesis. Tidak, sambar Miranda menggeleng panik. Aku berniat untuk turun namun dia membawa-bawa nama Arai. Aku takut dia melakukan suatu hal pada Arai makanya aku turun. Benarkah? Raut tersinggung tercetak di muka perempuan yang bersimbah air mata ini. Apa maksudmu dengan bertanya seperti itu? Napas Miranda memburu oleh amarah. Melalui sudut mata Geraldian tahu Miranda menyusuti air mata di semua wajahnya dengan gerakan kasar. Aku hanya bertanya, apa salahnya? Kamu bisa saja membawa-bawa Arai sebagai kambing hitam. Terserah kamu mau berpikir seperti apa, yang penting aku sudah mengatakan kejujurannya seperti apa, timpal Miranda dingin. Tiba-tiba mobil Geraldian berbelok memasuki lahan parkir minimarket yang sepi. Nih, ucap Geraldian menyerahkan jemarinya yang berdarah. Ayo tolak. Miranda, tolak dia, desis seseorang di kepala Miranda. Geraldian sudah menyakiti perasaannya dengan meragukan ucapan Miranda, hal ini harusnya dijadikan bahan balas dendam. Menolak permintaan orang adalah hak Miranda sebagai manusia. Namun realita berkata lain, jemari kasar itu malah ditangkup dan ditangisi. Yap, Miranda si perempuan bodoh sudah menangisi kondisi jemari Geraldian yang penuh darah. Aku minta maaf, lirih Geraldian menipiskan bibir. Tangis Miranda yang keras melatar belakangi ucapan minta maaf itu. Aku hanya sedang marah tadi. Kenapa tidak mengadu? Tanya Miranda terisak.
menekan-nekan punggung tangan Geraldian dengan kapas yang sudah ditetesi alkohol. Aku tahu ini sakit sekali. Rasanya tidak sesakit melihatmu dicium lelaki lain, jawab Geraldian di dalam benaknya. Ini pasti sakit sekali, isak Miranda. Sudut bibir Geraldian berkedut, momen ini lucu sekali. Di mana dia yang terluka namun Miranda yang menangisinya. Ini Geraldian lo yang berhak mengomentari sakit atau tidak, kenapa malah Miranda yang memberi pernyataan kalau luka ini menyakitkan. Ya Tuhan, Geraldian gemas sekali. Dia tidak dapat menahan diri lagi dari sengatan kecil di jantungnya. Masih membiarkan perempuan itu melakukan pertolongan di jemarinya, Geraldian jangkau wajah bersimbah air mata Miranda untuk melumat bibirnya. Merasakan sisa air mata yang meluruh bersama asinnya darah dari bibir dalam Geraldian yang pecah karena terlalu lama digigit menahan emosi. Meloloskan satu isakan, yang membuat Geraldian terkekeh geli, Miranda buka mulutnya lebar-lebar mengizinkan lelaki ini mengeksplor lebih jauh rasa bibirnya. Di mana lelaki brengsek itu menciummu tadi? Di sini, Geraldian bergerak menghapus jejak Herlan di sana. Berulang kali, seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada lelaki manapun yang boleh melakukan kontak fisik dengan Miranda selain dirinya. Getaran di saku celana Geraldian menginterupsi ciuman mereka. Geraldian terpaksa memangkas jarak, tidak lupa melakukan ritual yang sering dia lakukan pasca berciuman, yaitu mengusap permukaan bibir Miranda yang basah dengan jempolnya. Aku angkat dulu teleponnya, ucap Geraldian memberitahu. Meneleponnya pakai tangan kiri aja ya. Biar aku obati tangan kanannya. Oh oke. Geraldian mengikuti permintaan Miranda dan mengangkat telepon menggunakan tangan kirinya. Halo ayah, ada apa? Yang menelepon memang Rasongko. Apa kamu sudah melihat berita? Berita apa? Tanya balik Geraldian kebingungan. Perusahaan kita di ujung tanduk Geraldian. Berita bahan palsu berlian yang kita buat mulai menyebar. Cepat hubungi Herlan untuk meminta bantuan. Inilah yang Geraldian benci dari dunia bisnis. Relasi harus selalu terawat bagus demi kondisi seperti ini. Namun bagaimana mungkin Geraldian meminta bantuan pada lelaki yang ingin dia bunuh itu? Bersambung.